Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan nomor NPM 21130250019. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Kepramukaan. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan yang pertama, Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan kependidikan kepramukaan. Yang kedua, pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Yang ketiga, pramuka adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. Yang keempat, pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Yang kelima, gugus depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Yang keenam, pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan adalah satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, dan memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik kepramukaan. Yang ketujuh, satuan komunitas pramuka adalah satuan organisasi yang penyelenggaraan pendidikan kepramukaan yang berbasis antara lain profesi, aspirasi, dan agama. Yang kedelapan, satuan karya pramuka adalah satuan organisasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu. Yang kesembilan, gugus Dharma Pramuka adalah satuan organisasi bagi anggota pramuka dewasa untuk memajukan gerakan pramuka. Yang 10, kuartir adalah suatu organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah. Yang ke-11, majelis pembimbing adalah dewan yang memberikan bimbingan kepada satuan organisasi gerakan pramuka. Yang ke-12, pemerintah pusat. Selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ke-13, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang ke-14, menteri adalah menteri yang membidangi urusan pemuda. Pasal yang kedua adalah gerakan pramuka berdasarkan Pancasila. Yang pasal yang ketiga, gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui yang pertama, pendidikan dan pelatihan pramuka. Yang kedua, pengembangan pramuka. Yang ketiga, pengabdian masyarakat dan orang tua. Dan yang keempat, permainan yang berorientasi pada pendidikan. Pasal yang keempat, gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Pasal yang kelima adalah pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka. Pasal yang keenam, yang pertama yaitu Kode Kehormatan Pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pembinaan kepramukaan. Yang kedua, Kode Kehormatan Pramuka terdiri atas Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Yang ketiga, Kode Kehormatan Pramuka sebagai dimaksud dalam ayat 2 dilaksanakan baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri. Yang keempat, Satya Pramuka sebagai dimaksud dalam ayat 2 berbunyi, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat, serta menepati Dharma Pramuka.
5. Dasa Dharma Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berbunyi, pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Yang kelima, rela melawan dan tabah. Yang keenam, rajin, terampil dan gembira. Yang ketujuh, hemat, cermat dan bersahaja. Yang kedelapan, disiplin, berani dan setia. Yang ke-9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dan yang ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Selanjutnya pasal 7. Pertama, kegiatan pendidikan pramukaan dilaksanakan dengan berdasarkan pada kode kehormatan pramuka sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 2. Yang kedua, kegiatan pendidikan pramukaan dimaksud untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif atau progresif. Yang ketiga, metode belajar interaktif dan progresif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diwujudkan melalui interaksi. A. Pengalaman kode kehormatan pramuka. Yang B. Kegiatan belajar sambil melakukan. Yang C. Kegiatan yang berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Yang D. Kegiatan yang menantang. Yang E. Kegiatan di alam terbuka. Yang F. Kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan. G. Penghargaan berupa tanda kecakapan. Dan yang terakhir yaitu satuan terpisah antara putra dan putri. Yang keempat, penerapan metode belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental pramuka. Yang kelima, penilaian atas hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan dengan berdasarkan pada pencapaian persyaratan kecakapan umum dan kecakapan khusus serta pencapaian nilai-nilai kepramukaan. Yang keenam, pencapaian hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dinyatakan dalam sertifikat dan tanda kecakapan umum dan kecakapan khusus. Selanjutnya pasal yang ke-8. Yang pertama, nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mencakup yang pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kecintaan pada alam dan sesama manusia. Yang ketiga, kecintaan pada tanah air dan bangsa. Yang keempat, kedisiplinan, keberanian dan kesetiaan. Yang kelima, tolong menolong. Yang keenam, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang ketujuh, jernih dalam berpikir, berkata dan berbuat. Yang kedelapan, hemat, cermat dan bersahaja. Dan yang terakhir, rajin dan terampil.